Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba mengulas sebuah pemikiran yang nggak terlalu baru sih, tapi saya mempunyai pandangan yang kuharap bisa dipahami dengan kesegaran tentang pikiran Bapak Pendidikan Nasional. Siapa dia? Tentunya Ki Hajar Dewantara. Yang terkenal dari pikiran Ki Hajar Dewantara itu dengan semboyannya ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Banyak orang yang mengucapkan itu di luar kepala, bahkan guru-guru ditanya itu ya hafal gitu, para pendidik ditanya itu ya hafal gitu. Tapi, apakah maksud dibalik itu banyak yang tahu? Nantikan ulasannya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kita lebih tahu Ki Hajar Dewantara itu dari semboyannya. Ing Ngarso Sing Tulodo, ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Namun ketika ditanya lebih jauh, lebih dalam tentang itu, apa sih maksudnya? Banyak yang kita tidak memahami inti dari itu. Ya kita taunya itu semboyan gitu. Slogan di Hari Pendidikan Nasional itu laris gitu. Tapi apa itu? Mengapa begitu? Dan wujudnya apa? Kita lebih banyak gagalnya. Di sini saya ingin coba memberi pembacaan yang sederhana. Aku harap benar-benar bisa memberi inspirasi pada kalian semua tentang konsep yang coba ditawarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita bedah satu-satu. Maksud dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, kalau kita coba terjemahkan secara bebas, Ingarso Sung Tulodo itu di depan dia sebagai pemimpin, Ing Madyo Mangunkarso di tengah sebagai penyemangat, Tutwuri Handayani di belakang dia menjadi pendorong gitu. Maksudnya apa? Ini kalau saya baca secara literatur yang saya pahami, ini sejenis pendekatan pembelajaran, teman-teman. Dia mengharapkan seorang guru itu tidak hanya menjadi pemimpin saja di depan, jangan sampai seperti itu. Bahkan kata Ki Hajar Dewantara, kalian perlu untuk menjadi murid, kalian perlu untuk menjadi guru, kalian perlu untuk menjadi teman yang mendorong gitu, yang menyemangati. Disitulah muncul tiga konsep itu. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan, ya kalian sebagai pemimpin, tunjukkan nilai kepemimpinan kalian. Sebagai guru nilai kepemimpinannya apa? Ya minimal kalian sebagai guru ya tunjukkan gairah semangat belajar, karakter pembelajar, haus akan ilmu. Tunjukkan itu, beri dia sosok yang kuat saat kalian berada di depan. Jangan sampai kalian ketika berada di depan itu klewas-klewes, tidak paham materi, tidak paham isu-isu terbaru, tidak menunjukkan karakter kepemimpinan. Jangan sampai. Tunjukkan ketika kalian di depan kelas, di hadapan kalian banyak siswa, banyak murid, tunjukkan nilai-nilai karakter kepemimpinan dari kalian. Ini loh pemimpin yang seperti ini loh pemimpin yang diharapkan gitu. Tunjukkan nilai-nilai itu. Tapi kata Ki Hajar Dewantara, jangan kebanyakan. Karena kalian sebagai guru perlu untuk mengubah peran kalian mundur ke belakang, yaitu di tengah. Ketika kalian berada di tengah inilah peran kalian yang sebenarnya. Kalian di sana sudah tidak bisa menggunakan identitas guru kalian. Ketika di depan kalian boleh menggunakan identitas guru, tapi ketika kalian di tengah sebagai penyemangat, kalian perlu untuk menjadi murid. Itulah awal dari mengapa semua guru, semua murid belajar sepanjang hayat dan lain sebagainya itu. Di situ kalian sudah harus menjadi fasilitator, menjadi teman. Fungsinya apa sih? Ya fungsinya kalau kalian sudah jadi teman siswa kalian, menjadi kerabat dari murid kalian, kalian itu akan lebih mengetahui persoalan, lebih mengetahui permasalahan, lebih mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada murid kalian. Karena kalian sudah benar-benar melebur dengan dia. Sudah CS kalau kata bahasa yang paling
apa itu umum lah, sudah CS kental, sudah berusaha menjadi sahabat. Murid akan cerita, murid akan melihatkan kekurangannya, murid sudah tidak merasa lagi tertindas karena si gurunya sudah melebur menjadi satu identitas, yaitu murid gitu. Masuk ke kelompok-kelompok. Jadi ketika kalian sudah menjelaskan bla 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 di depan, kalian perlu jangan banyak-banyak di sana. Kalian perlu untuk masuk ke ruang tengah siswa itu, ke kelas-kelas, ke kelompok-kelompok gitu. Masuk ke sana, mengetahui kekurangannya apa, ditanyai, di coaching. Nanti kamu kan pinter bersuara ini, nanti bagian presentasi ya. Kamu ini kan pinter untuk banyak gerak, nanti kamu yang bantu-bantu dekorasi ya. Jadi guru di sana walaupun sebagai fasilitator, dia menjadi semacam penghubung gitu, kayak semi pemimpin, tapi bukan pemimpin. Dia hanya menghubungkan antara siswa satu siswa lainnya. Dia menjadi pengontrol, pengawas di situ, mengawasi gitu, memfasilitasi di tengah itu. Disitulah fungsi yang lebih hebat atau lebih inti daripada yang di depan tadi. Di situ porsinya harus lebih banyak yang di tengah gitu. Namun apakah cukup hanya sebatas di depan yang di tengah gitu? Enggak, kata Ki Hajar Dewantara. Kalian perlu untuk mundur ke belakang, tuturi Handayani. Apa itu? Di belakang kalian menjadi pendorong. Jadi ketika kalian sudah ngasih contoh, lalu masuk ke tengah sebagai fasilitator, menyemangati, mengetahui kelemahan, kelebihan, kekurangan, persoalan, kalian wajib untuk mundur ke belakang. Tugasnya apa sih saat kalian mundur ke belakang? Yang mendorong siswa untuk maju. Nak, ini kan sudah Bapak atau Ibu kasih masukan, sudah Bapak Ibu coba kasih bantuan, sudah Bapak Ibu coba kasih materi-materi. Ini giliran kalian untuk perform. Ayo, memang itu yang harus kalian lakukan, presentasi. Ayo, tunjukkan bakat kalian yang kemarin kita diskusikan loh. Nggak takut salah, nggak apa-apa gitu. Langsung aja maju. Berani public speaking, berikan yang terbaik, didorong, diciptakan rasa percaya diri pada siswa. Itulah fungsi tuturi Handayani. Kan kita selama ini hanya fokusnya yang di depan saja itu. Ngasih contoh sampai lupa bahwa kita harus mundur ke belakang, kita harus fleksibel saat di tengah. Ini penting kita baca sebagai pendekatan dalam membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau saya membaca Ki Hajar Dewantara ya seperti itu tadi. Di depan, di tengah, di belakang. Itu kayak semacam metode yang perlu atau bahkan wajib untuk kita terapkan pada semua mata pelajaran. Jadi nggak kayak guru stroke yang hanya di depan main HP, pegang HP, ayo kerjakan tugas ya gitu. Kita perlu untuk masuk ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok anak-anak kita. Kita perlu untuk mundur ke belakang, mendorong mereka untuk maju. Porsinya mana yang lebih banyak? Kalau saya pribadi, porsi yang perlu diperbanyak ya porsi yang di tengah, bukan yang di depan ataupun yang di belakang. Karena di tengah inilah sebenarnya kunci kita memahami perkembangan murid kita secara otentik. Kalau kita benar-benar sudah masuk di tengah dengan kejiwaan yang utuh, dengan kesadaran belajar yang tinggi, sudah nggak sibuk dengan identitas keguruan kita, aku yakin siswa itu lebih cair, lebih enjoy, lebih fleksibel dalam mengemukakan permasalahan, mengemukakan problem-problem. Di situ nanti kita kasih penyelesaian, solusi, pendampingan, dan lain sebagainya. Itu inti di tengah itu. Ing Madyo Mangunkarso. Jadi ini sangat-sangat sederhana dalam membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini perlu kita pahami sebagai pendekatan, metode atau apapun lah namanya itu. Silakan pahami intisari ini. Yang terpenting kalian di depan, di tengah, dan di belakang. Seberapa banyak porsi yang kalian habiskan di fungsi ruang-ruang tersebut. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kuharap bisa menginspirasi semuanya dan kita bisa terus menjadi guru-guru yang haus belajar dan terus memahami murid sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang merdeka secara utuh. Saya Alfian Bahri, sampai jumpa di bahasan-bahasan selanjutnya. Bye-bye.